Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan program dinamik penentuan rute terpendek mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani dan kami dari kelompok 4 paralel B program studi teknik industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Perkenalkan, saya sendiri sebagai ketua atas nama Muhammad Sadiq Yuryanto dengan NPM 21032100242. Saya Selviana Romatus Dania selaku Wakil Ketua dengan NPM 2103201000007. Saya Mestilis Vanessa Cesarika dengan NPM 21032010252 sebagai anggota. Saya Catur Arta Pamungkas dengan NPM 21032010179 sebagai anggota. Nah, di sini kita masuk dalam studi kasus di mana seseorang akan berpergian dari kota A ke kota K. Waktu tempuh dalam menit, perjalanan dari masing-masing kota diperlihatkan dari jaringan berikut. Di mana rute jaringannya ini diperlihatkan dari kota A ke kota B dengan waktu tempuh 14 menit, kota A ke kota C dengan waktu 10 menit, kemudian kota A ke kota D dengan waktu 13 menit, kota A ke kota E dengan waktu 16 menit, kemudian kota B ke kota F dengan waktu 9 menit, kota B ke kota G dengan waktu 15 menit, kota B ke kota H dengan waktu 18 menit, kemudian kota C ke kota F dengan waktu 14 menit, kota C ke kota G dengan waktu 12 menit, kemudian kota C ke kota H dengan waktu 16 menit, kota D ke kota F dengan waktu 16 menit, kota D ke kota G dengan waktu 19 menit, kota D ke H dengan waktu 13 menit, kota E ke kota F dengan waktu 19 menit, kota E ke kota G dengan waktu 14 menit, kota E ke kota H 11 menit, kemudian di sini ada kota F ke kota I dengan waktu 10 menit, kemudian kota F ke kota J dengan waktu 15 menit, kota G ke kota I dengan waktu 8 menit, kota G ke kota J dengan waktu 8 menit, kemudian di sini ada kota H ke kota I dengan waktu 17 menit, kota H ke kota J dengan waktu 10 menit, kota I ke kota K dengan waktu 10 menit, kemudian kota J ke kota K dengan waktu 7 menit. Di mana tentukanlah rute perjalanan yang harus dipilih sehingga menghasilkan waktu tempuh tercepat dari kota tersebut. Selesaikan dengan menggunakan program dinamik. Nah, untuk yang berikutnya yaitu penyelesaiannya, di mana penyelesaian dari program dinamik ini dimulai dari belakang. Di sini itu kita akan memulainya dari belakang, yaitu pada tahap 4 yang dimana terletak di antara KIJ itu tahap 4. Lalu di antara IJ dan FGH itu terdapat tahap 3. Dan antara FGH dengan BCDE itu merupakan tahap 2. Dan yang terakhir yaitu pada tahap 1, di mana antara BCDE dengan A. Nah, lalu yang berikutnya itu terdapat tahap 4, yang dimana S ini merupakan sumbernya dan X 4 bintang itu merupakan tujuannya. Nah, untuk jarak S dari jarak I ke K yaitu sebesar 10 menit dengan waktu tempuh 10 menit dan J ke K itu dengan waktu tempuh selama 7 menit. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga di mana kota FGH menuju kota I dan J. Bisa dilihat pada rute yang tahap ketiga di mana kota F ke I sebesar 10 menit. 10 menit tadi ditambahkan dengan F4 bintang, di mana hasilnya adalah 20 menit, dan F ke J sebesar 15 menit ditambahkan dengan 7 sebesar 22 menit. Dan untuk J ke I sebesar 8 menit, 8 ditambah 10 menghasilkan 18 menit. Dan G ke J adalah 8 menit, 8 ditambah 7 menghasilkan 15 menit. Untuk H ke I, kita lihat pada rute di mana H ke I adalah 17 menit. 17 ditambah 10 menghasilkan 27 menit. Dan H ke J sebesar 10 menit, 10 ditambah dengan 7 menghasilkan 17 menit. Dan pada tabel F3 bintang ini didapatkan hasil 20, 15, 17, di mana nilai tersebut adalah nilai paling minimum atau nilai paling terkecil.
di mana 20 ini diambil dari rute F ke I, 15 diambil dari rute G ke J, dan 17 diambil dari H ke J. Pada tahapan kedua ini merupakan proses lanjutan dari tahapan ketiga, di mana pada tahapan ketiga yang awalnya menjadi sumber itu FGH, dia menjadi daerah tujuan FGH, dan S yang menjadi sumbernya sekarang adalah kota B, C, D, dan E. Pada hasil tahapan ketiga, di mana diperoleh F3 bintang, itu untuk F itu sebesar 20, untuk G itu sebesar 15, dan H itu sebesar 17. Jadi, otomatis karena F yang dipilih itu 20, maka untuk memperoleh nilai 29 ini pada jarak B ke F ini diperoleh dari akumulatifnya. Jadi karena jarak B ke F itu 9 menit, maka karena menyertakan hasil yang sebelumnya atau tahapan ketiga sebesar 20, maka menjadi 20 tambah 9, jadi 29 menit. Begitupun untuk jarak C ke F, kan F tadi 20, berarti jarak C ke F awalnya itu 14, jadi sehingga diperoleh hasil 34 dari 20 ditambah 14, kemudian untuk D ke F juga 20 ditambah 16, karena jarak D ke F awalnya 16, kemudian kalau dari E ke F itu 20 tambah 19, karena jarak awalnya E ke F itu 19, jadi sampai yang terakhir itu jarak E ke H dengan 28, di mana jarak H yang dipilih itu adalah 17. Jadi 17 dikurangi 28 kurangi 17, maka diperoleh 11. Jadi jarak antara E ke H awalnya itu 11. Jadi diperoleh nilai 28. Nah, setelah udah ada hasil nilai pada tabel ini, maka di sini diperoleh F2 bintang dan X2 bintang. Maksudnya apa? F2 bintang itu menyatakan nilai yang paling minimum, karena ini kan konteksnya penentuan waktu terkecil untuk melewati jarak dari kota A ke kota K. Di sini diperoleh pada tabel BF, BG, BH diperoleh yang paling rendah itu 29, CF, CG, CH yang paling rendah itu 27, sampai seterusnya E, F, E, G, E, H yang paling kecil adalah 28. Nah, X2 bintang ini menyatakan daerah tujuan yang dituju, di mana kalau dari B yang paling minimum itu jarak ke F dengan waktu 29 menit. Kemudian kalau dari C yang paling minimum itu jarak ke G dengan waktu 27 menit. Kalau dari kota D yang paling minimum itu jarak menuju ke kota H dengan waktu 30 menit. Dan kalau dari kota E yang paling minimum itu ke kota H sama juga dengan waktu perolehan 28 menit. Kemudian setelah tahapan kedua dilanjut pada tahapan pertama. Jadi pada tahap pertama ini bisa dilihat dari rute tahap pertama di mana kota A ke kota B itu sejumlah 14 menit. Nah, 14 menit tadi ditambahkan dengan F2 bintang sejumlah 29. Bisa dilihat bahwa 14 ditambah 29 jumlahnya adalah 43. Nah, setelah itu kita lihat lagi rutenya dari A ke C sejumlah 10 menit. Nah, dari 10 menit tadi ditambahkan F2 bintangnya 27. Jadi 10 ditambah 27, 37 menit. Kemudian kita lihat lagi rutenya dari A ke D itu 13 menit. 13 menit ditambah F2 bintangnya sejumlah 30, 13 tambah 30 yaitu 43. Kemudian rute A ke rute E itu sejumlah 16 menit. Nah, dari 16 kita lihat F2 bintangnya yaitu 28, 16 tambah 28, 44. Nah, dari A ke B 43, kemudian A ke C 37, A ke D 43, dan A ke E 44, yang paling kecil adalah 37. Sehingga di sini F1 bintangnya adalah 37 dan X1 bintangnya adalah C. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan, kita bisa melihat pada perhitungan yang telah dilakukan, di mana pada tahap pertama, nilai yang paling kecil adalah 37 yang merupakan rute dari kota A menuju kota C. Dan pada tahap kedua, nilai paling minimumnya adalah 27 yang merupakan rute dari kota C menuju kota G. Pada tahap ketiga, nilai paling minimumnya adalah 15
yang merupakan rute dari kota G menuju kota J, dan pada tahap keempat, nilai paling minimumnya adalah 7 yang merupakan rute dari kota J menuju kota K. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tersebut sebaiknya bepergian dari kota A ke kota K melalui jalur kota A ke C, C ke G, G ke J, dan J ke K dengan perolehan waktu tempuh minimum sebesar 37 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.